Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia dan nikmatnya hingga di hari Jumat malam Ba'dal Maghrib ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita tentang Qaidah Lughah Arabiyah, yakni ilmu nahwu, dengan membaca buku At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajurumiyah karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid rahimahullah taala. Di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan atau membaca tentang alamat khafat atau tentang i'rab khafat. Ya, yang mana khafat itu tanda asalnya adalah kasrah. Tanda asalnya adalah kasrah. Kemudian tanda penggantinya ada, ya, semuanya 3, penggantinya 2, yang satu kasrah, yang 2 pengganti itu ya dan fathah. Untuk tanda kasrah itu kita kemarin sudah baca di 3 tempat, kemudian sekarang masuk ke as'ilah di halaman 50. Soal as'ilah di situ. Ya. Siapa yang membaca soal pertama langsung sekaligus menjawabnya? Ada yang mau angkat tangan, silakan. Soal pertama sekaligus langsung menjawabnya. Ya, ya langsung jawab. Baca langsung jawab. Artinya sudah persiapan belum? Atau sudah tahu? Ya, alhamdulillah. Ya, silakan. Ya. Pakai mic ya. Mahiyal mawadi'u. Ya, ketika tidak ada amil apa-apa, isim itu asalnya ya dhammah itu. Mahiyal mawadi'u. Ala harfu jar. Ya, ala hafdzil ismi. Terjemahkan. Mahiyal mawadi'u. Apa itu tempat yang ya, jamak lah, tempat-tempat. Apa itu tempat-tempat yang keberadaan kasroh padanya pada tempat-tempat tersebut adalah sebagai tanda untuk khafatnya isim. Ya. Paham dengan pertanyaannya atau langsung dijawab, silakan. Gimana? Belum bisa memahami pertanyaannya. Mahyal mawadi'u. Berarti pertanyaannya apa saja tempat-tempat gitu lah. Berarti ada banyak ini nanti jawabannya. Ada apa saja tempat-tempat yang keberadaan kasroh di dalam tempat-tempat tersebut. Nah, berarti tempat-tempatnya itu apa? Yang mana keberadaan kasroh itu nanti adalah sebagai alamatan, sebagai tanda ala khafdil ismi, atas
khafatnya isim. Mahia apa itu? Ya, fi ismu mufradi dan ismu mufrad. Terus? Ismu mufrad, jamak taksir, Terus? jamak muannas. Ya, ada yang kurang. Kurangnya apa? Fil ismil mufrad ada tambahannya. Al-munsharif wa jami' taksir al-munsharif wal jama' muannas salim. Tidak ada. Sama muannas salim ya semuanya munsharif. Ya. Nah, Mas Anta Barofik. Ya, jadi pertanyaan pertama itu ditanya tempat-tempat yang kasrah itu sebagai tanda khafat. Nah, atau dibalik aja, kasrah sebagai tanda khafat pada tempat apa saja gitu. Dibaliknya gitu. Nah, yang kedua, ya silakan. Nah, terjem. Ya, mufrad munsharif. Apa maknanya? Ya, kalau yang mana mufrad? Kalau kemarin kan sudah kamu ketahui mana mufrad lah. Apa itu mana mufrad? Tadullu ala satu itu aja, menunjukkan mana satu apa satu Arabnya. Ya, wahid itu. Tadullu ala wahid, menunjukkan atas mana satu. Ya, wahid. Adapun munsharif itu apa? As-sarfu lahiqa akhirahu. Sarf itu mengikuti pada akhirannya, dan makna sarf itu apa? At-tanwin. Was-sarfu huwa tanwin. Nah, Padahal soal salis, soal yang ketiga. Ma makna kunu jamak Kauni. Ma makna kauni jamak taksiri musarrif Jam'a taksirin taksirin munsharifan. musarrifan. Ya, apa maknanya? Apa makna keberadaan jamak taksir musarrif? Nah, apa makna keberadaannya itu sebagai jamak taksir munsharif ya. Jadi jamak taksir itu apa? Munsharif itu tadi sama. Jamak taksirnya apa? Menunjukkan jamak yang tidak berdua. Ya, menunjukkan mana lebih dari dua beserta dengan perubahan. Atau bahasa lainnya tidak beraturan ya tadi. Munsharifan apa tadi? Bertanwin. Nah. Terus berikutnya masil 1 2 3 ini 4. Masil ismil mufradi al-munsharif. Silakan dibaca deh berikutnya. Hasil lil ismil mufradi munsharif Ya, munsharifil. di harga adi amsilati. Jadi kan contoh untuk yang bertanwin yang majrur dengan 4 contoh. Kan buat contoh ya. Apa aja contohnya? Muhammadin, Aidin, Kitabin, Muslimin. Ya, mufrad semua. Baik, berikutnya wakadzalika li jam'i taksir. Ya, silakan gantian ya. Ya, apa maksudnya? Dan kadzalika, dan seperti itu juga, maknanya apa? Suruh ngasih contoh juga untuk yang majrur. Ya, apa saja?
jamak taksir. Iya, rijal rajulun jadi rijalin, rijal. Terus kutubin, ya jamaknya kitab. Rusulin jamaknya rasul. Satu lagi masjidin. Ya, masjidin nanti jamaknya ghairu munsharif itu masajida. Auladin, ya. Jamaknya rumah apa? Buyutin. Nah, berikutnya masil jamak salim coba dengan dua contoh. Mudah ya. Masil Jamil Anasi Salimil Majruri Bimisalin. Apa Pak terjemahnya? Bukan contoh sama Mana Salim yang majrur dua contoh. Ya, dengan dua contoh apa? Muslimatin Sama Wargadatin. apa? Muslimatin Sama Wanitatin. ya, wanitatin. Tadi ya muadabatin. Ya, kemarin sudah ya, ada. Kemarin kan ada. Baik, alhamdulillah. Berarti kalau jawab soal bisa ya, insyaallah. Berikutnya kita baca perkataan penulis. Qala al-mu'allifu rahimahullah taala niyabatul ya'i anil kasrati. Ya, menggantikannya ya terhadap kasrah. Ya, niyabatul ya'i anil kasrah, menggantikan ya terhadap kasrah. Qala Imam Ibnu Jurum rahimahullah taala wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Dan adapun ya maka keberadaannya ya itu adalah sebagai tanda untuk khafat pada 3 tempat. Fil asma'il khamsah, ya, bisa bayangkan asmaul khamsah. Nah, wa fi tasniyah isim apa ini? Musanna, ya, bisa bayangkan ya. Wal jam'i. Ya, apa mana al jamak di sini pakai alif lam ma'rifah. Jamak mudzakkar salim. Ya, karena jamak kan ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim sama jamak muannas salim. Dan yang dimaksud jamak di sini adalah jamak mudzakkar salim. Wa aqulu qala Syekh Muhyiddin rahimahullah taala lil ya'i salah satu mawadhi'ah. Ya memiliki 3 tempat. Lil ya harfu jar lam itu bisa kita artikan memiliki. Ya memiliki 3 tempat. Takunu yang keberadaan 3 tempat itu fi kulli wahidin minha dalam setiap dari salah satu dari ketiganya itu dalatan adalah 3 tempat itu tadi dalatan menunjukkan ala khafdil ismi, menunjukkan atas khafatnya isim. Nah, atau ya-nya itu tadi ya. Jadi isimnya takun itu ya berarti. Jadi ya memiliki 3 tempat yang keberadaan ya itu pada setiap dari 3 tempat tersebut adalah ya tersebut dalatan menunjukkan ala khafdil ismi, atas khafatnya isim. Jadi sebagai tanda khafat atau jar. Al-mawdi'ul awal, tempat yang pertama, al-asmaul khamsatu. Al-asmaul khamsah. Ya, apa saja itu asmaul khamsah? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, sama dzu malin. Itu yang abu, akhu, hamu, fu sama dzu. Adapun belakangnya mutafilihnya itu tambahannya. Yang asmaul khamsah yang 5-nya di awal. Tempat yang pertama adalah asmaul khamsah qad araftaha. Ya, wa qad araftaha, dan sungguh atau benar-benar kamu telah mengetahuinya. Wa arafta, dan kamu telah mengetahui syuruta i'rabiha mimma sabaqa.
engkau mengetahui syarat-syaratnya i'rabnya mimma sabaqa dari apa yang telah berlalu. Siapa yang masih ingat syaratnya? Angkat tangan silakan. Empat-empatnya ya. Siapa? Ya, enggak. Yang dapat hadiah nanti pakai yang aktif aja, silakan. Ya. 1 mufrad. 2 1 mufrad. Terus 2 apa syaratnya? Mudhaf. 3 mukabbarah. 4 kurang 1. Tidak mudah ke ya. Sudah dapat contekannya. Jadi syaratnya yang pertama mufrad. Apa mana mufrad, Pak? Mana mufrad itu maksudnya gimana? Menunjukkan mana satu. Sehingga kalau nggak mufrad itu kayak gimana? Kayak gimana misalnya? Contohnya mufrad itu contohnya gimana? Contoh 1 Asmaul Khamsah. Iya, abu. Dia mufrad. Berarti tidak apa? Tidak jamak atau musanna. Ya, kalau jamak atau musanna nanti bukan abu lagi, bukan asmaul khamsah. Itu harus dipahami itu. Kemudian syarat yang kedua, tadi berdua itu. Apa makna mukabbarah? Bukan musaghara. Bukan kecil. Kalau kecil jadinya gimana? Bukan. Apa bentuk kecilnya apa? Ubay. Ya, ubayyun. Jadi ubayyun. Terus yang ketiga mudhaf. Nah, mudhaf itu contohnya gimana tadi? Abuka. Nah, mudhaf ke ka. Yang ketiga, yang keempat pasangannya mudhaf. Mudhafnya tidak ke yang mutakalim. Karena kalau mudhaf ke yang mutakalim tandanya dia munasabah. Munasabah, nggak bisa dia istighol makan. Tempatnya itu tersibukkan dengan harokat mengikuti ya mutakalim. Nah, itu 4 syarat asmaul khamsah. Kemudian wadhalika dan hal itu nahu contohnya seperti pada kalimat salim ala abika sabaha kulli yaumin. Ya, salim, ucapkanlah salam. Ya, jadi salam yusalimu tasliman itu bisa diartikan kalau konteks seperti ini mengucapkan salam. Jadi misalkan salam tu ya, ala abi, aku telah mengucapkan salam kepada ayahku. Ya, kalau ini salim, ucapkanlah salam. Ya, dan di bahasa kita, di tempat kita, salim itu artinya apa? Salim kan itu. Pas ini cocok ini. Sudah jadi fi'il amr kan itu. Salim sama bapakmu kan itu. Pas itu cium tangan itu. Cuman salim ucapkanlah salam atas ayahmu atau kepada ayahmu pada pagi setiap hari. Ya, pada pagi setiap hari. Mana asmaul khamsahnya? Abi, itu yang akan dibahas itu nanti. Wa nahu dan contoh yang lainnya, la tarfa' sautaka ala sauti akhikal akbari. La tarfa', janganlah kamu mengangkat sautaka, suaramu. Nah, maksudnya mengangkat suara itu apa? Meninggikan volume, meninggikan suara, teriak-teriak. Janganlah kamu meninggikan suaramu ala sauti akhika, di atas suara saudaramu yang besar. Artinya apa? Kakak, mas kalau bahasa kita. Mana asmaul khamsahnya? Akhika. Nahu dan contoh yang lain, la takun muhibban. Apa bacanya itu? Ya, bacanya apa itu? Jangan terkecoh aladzi. Itu asmaul khamsahnya itu. Li zi. Ya, itu lamnya harfu jar, zi-nya asmaul khamsah. Ya.
Jadi la takun muhibban li dzil mali. Ya, dinya itu asmaul khamsah. Illa ayyakuna muaddaban. Janganlah kamu menjadi muhibban, orang yang cinta, li dzil mali, terhadap orang yang memiliki harta. Illa, kecuali ayyakuna, keberadaan orang yang memiliki harta itu adalah muaddaban, orang yang beradab atau yang terdidik. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini pesan moral saya gitu. Jangan hanya sekedar cinta sama orang kaya hanya karena cari hartanya, jangan gitu. Tapi ketika orang kayanya itu memang orang kaya yang baik, beradab, memiliki adab terhadap orang miskin, maka tidak ada masalah. Nah, ini asmaul khamsah tadi apa? Di. Nah, ini kayak tulisan-tulisan mirip-mirip gini itu harus li ya. Kayak aladi ternyata lidhi. Maka saya menjelaskan fakullun min abika wa akhika wa dzil mali mahfudun. Ya. Maka setiap dari kata abi wa akhi wa dhi yang itu kan mahfudun, dikhafatkan. Kenapa? Lidukhuli harfil hafdhi alaihi, karena maksudnya huruf hafat padanya. Nah, huruf hafat itu nama lainnya huruf apa? Huruf jar. Nah, soalnya pada abi huruf jarnya apa yang masuk? Huruf hafatnya apa? Ala abi kan itu. Kalau yang akhi itu bukan kemasukan huruf jar harusnya ya. Karena sebagai apa? Mudhof ilaih. Ya, maksudnya karena mudhof ilaih. Kalau yang di huruf hafatnya lam. Di lam itu. Kemudian wa alamatu khafdihi al-ya'u, dan alamat atau tanda khafatnya adalah ya. Karena ini asmaul khamsah. Wal kafu fil awwalaini, dan huruf kaf pada dua awal. Maksudnya itu dua kata yang pertama. Awalaini itu dua kata yang awal-awal. Yang pertama itu apa? Ya, abi sama akhi. Ya, abika ada kanya toh, sama akhika ada kanya. Ya, wal kaf, ka di situ pada dua contoh yang pertama itu adalah dhamirul mukhatabi, dhamir mukhatab, yaitu anta gitu. Wa hiya mudhafun ilaih, dan dia dhamir kaf itu tadi mukhatab itu tadi mudhafun ilaih, mabniyun ala fathi, dia mabni ala atas tanda fathah, karena dia isim dhamir itu isim yang mabni fi mahalli khafdin, dalam kedudukan khafad ya, karena mudhof ilaih tadi. Wa kalimatu al-mali, dan kata al-mal, mal fil misali salisi, pada contoh yang ketiga, maka dia adalah mudhofun ilaihi aidon, juga mudhof ilaih, majrurun, juga dijarkan, tapi tandanya bil kasrati dzahirati, dengan kasrah yang dzahirah. Dia nahu isim mufrad, lengkapnya gitu. Dia nahu isim mufrad. Berikutnya itu tempat pertama asmaul khamsah. Wal maudhi'u tsani, tempat yang kedua. Ya, tentang pembahasan apa ini? Ya sebagai tanda khafat. Tempat yang kedua adalah al-musanna, pada isim musanna. Ya. Wadzalika, dan hal itu nahwu, seperti pada contoh unzur ilal jundiyaini. Jadi jundiyun itu mufrad. Dia kalau dalam syaraf itu namanya masdar apa? Jundiyun ditambah ya nisbah. Masdar apa? Masdar ada berapa? 5. Ingat ya, apa saja? Masdar taukid, masdar marah, masdar mimi. Ya, ini yang masdar apa ini? Sinai, jundiyun ya. Asalnya itu jundun. Nah, kalau jundun itu tuh kata benda istilahnya, kayak
pasukan tentara itu. Tapi kalau sudah jundiyun itu personnya, orangnya. Jadi satu tentara. Kalau jundiyun, nah ini menjadi al jundiyaini, isim musanna. Nah, ini kalimatnya apa? Undur ilal jundiyaini. Lihatlah pada dua tentara tersebut. Lihatlah pada dua tentara tersebut. Nah, ini isim musananya al jundiyaini. Itu yaknya yang pertama memang tasdid karena dia jundiyun tadi masdar sinai gitu. Wa nahwu contoh yang lainnya salim ala sadiqaini. Apa artinya? Ucapkan salam kepada dua teman tersebut. Fakulun maka setiap min dari kata al ini harakatnya diganti ke atas jundiyaini wasadiqaini mahfudun. Ya. Jadi setiap dari kata jundiyaini dan sadiqaini adalah mahfud, dikhafatkan. Kenapa? Lidukhuli ya harfil khafdi alaihi, karena maksudnya huruful khafat padanya. Wa alamatu khafdihi al-ya'u, dan tanda khafatnya adalah ya. Terus bacanya apa ini? Siapa yang bisa baca sekaligus ngirab? Berikutnya ini kemarin sudah. Angkat tangan aja. Jelaskan ini kalimat berikutnya ini. Ya, silakan Pak. Wa alamatu mulai dari situ. Ya. Kenapa maftuha? Kenapa mansub, Pak? Maftuhnya itu kenapa dibaca fathah maftuha? Kenapa mansub? I'rabnya Pak, kalau ditanya i'rabnya dulu. Coba terjemahkan dulu. Dan alamat khafat adalah ya. Bukan. Terjemahnya belum pas itu nanti. Ya-nya maftuh itu berarti ya-nya di fathah itu. Bukan, kan ya-nya kan sukun. Jundiyai. Ya. Jadi saya tulis ya jundiyai ini sama sodi koi. Yang alamat khafat yang mana? Ya ini apa ya ini? Ya ini kan? Nah ini. Nah ini kan sukun. Ini kan tambahannya kan ya dan nun, musana kan gitu. Ya dan nun. Ini kan musana aini kan itu. Nah, maka itu wa alamatu khafdihi al-ya'u terus al-maftuhu. Al-maftuhu. Ya, al-maftuhu terus ma qablaha. Apa artinya berarti? Al-maftuhu artinya apa? Al-maftuhu artinya apa? Al-maftuhu yang bukan yang dibuka, yang di fathah. Terus mana yang di fathah? Ma qablaha, jadi di fathah ini sebelumnya. Nah ini namanya al-maftuh. Ini sini aja. Ma qablaha. Ini yang biru itu.
Terus lanjutannya Pak? Masih al-maksur lagi. Al-maksur ma ba'daha. Jadi yang ini, nah, ba'daha salahnya apa? Jadi ini yang kedua. Al-maksuru ma ba'daha. Itu maksudnya. Jadi ya-nya itu tetap ya dia. Ya-nya sukun. Ya-nya sukun. Nah, tapi yang maftuh yang di fathah itu apa? Sebelumnya gitu. Terus yang maksur yang di kasrah itu yang mana? Setelahnya. Jadi bukan ya-nya. Itu yang saya ingin tanyakan itu pemahamannya biar betul. Nah, kenapa kok bisa pemahamannya seperti itu? Nah, pertanyaan berikutnya, apa i'rabnya al-maftuhu sama apa i'rabnya al-maksuru itu sama? Apa i'rabnya? Naat apa namanya kemarin? Ya, naat sababi. Ini namanya naatun sababi. Naatun sababi. Naatun sababi. Bukan naatun hakiki. Jadi naat ada dua, ada naat hakiki sama naat sababi. Nah, naat sababi itu dia harus ada ikatan yang kembali ke manutnya. Jadi harus ada yang kembali ke yaknya itu apa? Hanya di sini. Jadi nah ini dia kembali ke ya ya. Jadi al-ya'ul maftuhul al-maftuh ma qablaha, al-ya'u al-maksuru ma ba'daha. Nah, kemudian di sini maftuh sama maksur dia naat ke al-ya'u. Pertanyaan berikutnya, al-maftuhu ma qablaha. Kenapa diterjemahkan tadi yang di fathah apa yang sebelumnya? Berarti apa di sini? Apa yang sebelumnya? Jadi i'rabnya sebagai apa? Iya, i'rabnya di sini sebagai naibul fa'il dari apa? Dari isim maf'ul. Jadi al-maftuh sama al-maksur itu kan sigo isim maf'ul. Nah, sigo isim maf'ul itu bisa beramal seperti fi'il majhul. Nah, ketika dia fi'il majhul butuh naibul fa'il. Makanya tadi terjemahannya, nah, yang di fathah siapa yang di fathah kan itu. Nah, naibul fa'ilnya mana? Nah, ma qablaha, apa yang sebelumnya. Yang di kasroh, siapa yang di kasroh atau apa yang di kasroh? Setelahnya. Nah, itu dari sisi bahasa gitu loh, itu bisa mengantarkan kita itu memiliki pemahaman ya. Jadi dari sisi i'rab itu bisa mengantarkan kita pemahaman yang benar gitu. Pentingnya kita bahwa tahu nahwu itu gitu. Insyaallah. Ada yang tanyakan? Bisa dipahami ya? Pelan-pelan itu ya. Nanti terulang-ulang terus insyaallah. Nah, terus wa kullun minal jundiyaini, dan setiap dari kata jundiyain dan sadiqain itu adalah musanna. Li'annahu, karena dia dalun ala lisnain, karena dia menunjukkan makna dua, ya, dua tentara dan dua teman. Itu tempat yang kedua untuk ya sebagai tanda khafat. Yang terakhir al-maudhi'us salis, tempat yang ketiga jam'ul mudzakkari salimu. Nah, ini juga
Jam'ul mudzakkar salimu, salimu. Kenapa dhammah? Ya, naatnya untuk jam'unya, bukan salimnya. Jadi jam'u kan dhammah, al mudzakkari kasrah karena dia mudhof ilaih. Nah, as-salimu itu naatnya untuk ke jamuannya jamak yang selamat kan itu. Bukan mudzakkar yang selamat, tapi jamak yang selamat. Ya, jamak mudzakkar yang jamaknya itu selamat. Nahwu contohnya raditu anil bak. Apa bacanya berarti kalian jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim bakrina. Sama tulisannya sama musanna gitu. Kalau musanna itu bacanya bakroini. Ini sudah ada fathah di nunnya itu loh. Berarti bakrina. Ya, jadi bakr itu nama satu orang, bakrun. Kalau di jamak mudzakkar salim jadi al bakruna atau al bakrina. Al bakruna ketika rafa, al bakrina ketika nasab sama jar khafat kan itu. Aku ridho kepada para bakar. Wana dan contoh yang lainnya nadhartu ilal musliminal khashiina. Ini ada dua. Ada jamak mudzakkar salim. Aku melihat pada orang-orang muslim yang khusyuk. Fakulun maka setiap dari kata al-bakrina wal muslimina mahfudun. Bakrin dan muslimin itu dikhafatkan. Kenapa lidukhuli harfil khafdi alaihi? Karena masuknya huruf khafat padanya. Wa alamatu khafdihi al-ya'u, dan alamat khafdnya adalah al-ya'. Ini sama ini al-maksuratu ma qablaha. Nah, tadi maksuru mudzakkar, ini al-maksuratu dibuat muannas tidak masalah. Jadi ma itu umum ya. Atau kalau lebih baik ya disamakan aja, berarti al-maksuru ma qablaha, karena maftuhnya ini juga tanpa tamar butah. Al-maftuhu ma ba'daha. Ini bedanya jamak mudzakkar salim dengan musanna. Ya, kalau jamak mudzakkar salim ini yang kita bahas, kalau dia khafat itu sebelumnya kasrah, bunyinya ina kan itu. Bakrina, muslimina, tolibina, tobibina, belakangnya ina. Nah, sedangkan yang di fathah itu mabada setelahnya, ya, belakangan. Nah, tapi kalau tadi yang musanna, nah, yang depan di fathah, yang belakang di kasrah. Ya. Wa kullun minhuma, maka setiap dari keduanya itu jam'u mudzakkarin salimun. Ini salimun, karena jam'u mudzakkarin itu mudzakkar ilaih tapi nakirah. Kalau jam'ul mudzakkari itu ma'rifah. Ya, makanya salimnya dia ini nakirah karena jam'unya tetap nakirah. Nah, ini 3 tempat. Alhamdulillah. Sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan, tak coba ya. Dan masuk besok nak tabiatilika. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.